Para pemirsa sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali dalam acara obrolan santai. Jadi saya minta maaf, saya tidak berdasi dalam membuat video ini, ya. Dan saya menggunakan Samsung template kameranya, jadi sangat sederhana sekali. Dan perlu Anda ketahui, saya juga masih belajar berbicara di depan kamera. Namun demikian, saya berharap bahwa acara ini akan berguna bagi Anda. Saya ingin menyapa para tenaga kerja Republik Indonesia, para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, di Hong Kong, di Cina, di Jepang, di Korea, di Arab Saudi, di Australia, ataupun di manapun, di negara manapun Anda berada. Namun demikian juga, video ini saya bikin untuk semua kalangan. Walaupun saya ada kekhususan pada pada topik pembicaraan kali ini, yaitu tentang hak-hak dan perlindungan menurut peraturan kerja, yaitu yang berlaku di Hong Kong. Jadi saya mendapatkan ini, ya, hak-hak dan perlindungan menurut peraturan kerja. Ini dari Berita Indonesia. Ya, Berita Indonesia adalah salah satu koran yang saya sukai untuk saya baca guna mendapatkan informasi di Hong Kong ini tentang ketenagakerjaan Indonesia maupun berita-berita aktual lainnya dari mancanegara, dari Indonesia khususnya, ya. Jadi saya senang membaca Berita Indonesia. Saya akan bacakan bagi Anda, khusus untuk Anda yang bekerja di Hong Kong namun tidak ada kesempatan untuk mengingat kembali. Jadi mungkin Anda sudah pernah baca, tapi saya ingin mengingatkan kembali hak-hak dan perlindungan menurut peraturan kerja yang ada di Hong Kong. Ini sesuai dengan Labor Department, ya, peraturan yang ada di Hong Kong. Pembayaran gaji. Pertama, tentang pembayaran gaji. Gaji harus dibayar tidak melewati 7 hari setelah berakhirnya masa gajian atau tanggal putusnya kontrak. Sekali lagi saya bacakan. Gaji harus dibayar tidak melewati 7 hari setelah berakhirnya masa gajian atau tanggal putusnya kontrak. Pembayaran gaji yang kurang. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Apabila gaji yang diterima kurang dari jumlah yang ditentukan dalam kontrak kerja, pramuwisma atau TKI harus yang bekerja di rumah ini, ya, harus menjelaskan jumlah yang tepat kepada majikan. 1. Kedua, tidak menanda terima gaji yang masih belum dibayar. Maksudnya tidak menandatanganin, saya kira. Tidak menanda terima gaji yang masih belum dibayar. Saya kira ini maksudnya tidak menandatangani tanda terima gaji yang masih belum dibayar. Minta maaf, ini keras sekali. Saya akan gantikan dulu. Minta maaf para teman-teman, sebab saya sambil dengerin dangdut kesukaan saya. Ya, saya minta maaf sebab saya sambil mendengar. Kebetulan ini acara obrolan santai, jadi saya kira nggak ada masalah bagi Anda. Terus kemudian, kalau dibayar kurang, ya, harus melapor kepada Labor Department selekas mungkin. Jadi kalau Anda para TKI di Hong Kong, ini kan peraturan di Hong Kong, ya, bukan di negara lain. Kalau dibayarnya itu kurang, Anda harus melaporkan kepada Departemen Labor Department selekas mungkin. Jangan tunda-tunda. Itu majikan tidak benar. Pemotongan gaji. Pemotongan dari gaji dilarang kecuali karena kerusakan terhadap atau kehilangan dari barang atau milik majikan yang diakibatkan oleh kesembronoan atau kelalaian dari tenaga kerja Indonesia, pramuwisma maksudnya. Jumlah yang dipotong untuk setiap kasus harus tidak melebihi Hong Kong dolar 300.
ya, 300 Hong Kong dollar. Tidak melebihi itu. Ketidakhadiran kerja yang tidak melebihi jumlah yang sebanding dengan masa ketidakhadiran, itu bisa dipotong ya. Pengambilan kembali gaji yang telah dibayar maju atau gaji yang dibayar berkelebihan, dan pengambilan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pramuwisma atas permintaan tertulis dari Pramuwisma DSB. Saya nggak begitu ngerti ini, tapi saya bacakan aja untuk Anda. Semoga Anda bisa menangkap, bisa mengerti. Jumlah potongan tidak terhitung untuk ketidakhadiran dari kerja. Tidak boleh melebihi dari setengah jumlah gaji yang harus dibayar untuk masa gajian. Agak cepat sedikit ya, karena ada topik-topik yang lain. Hari libur istirahat. Seorang Pramuwisma, seorang TKI yang bekerja di rumah-rumah tenaga asing harus paling sedikit mempunyai 1 hari libur, hari istirahat dalam setiap masa waktu 7 hari. Jadi dalam 7 hari harus ada 1 hari, 1 libur. Boleh bekerja secara sukarela pada hari libur istirahat. Secara sukarela boleh. Seorang majikan tidak boleh memaksa seorang Pramuwisma, atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di rumah-rumah, untuk bekerja pada hari libur atau pada hari istirahat ya. Tidak boleh memaksa seorang majikan. Hari libur resmi, seorang Pramuwisma asing berhak untuk 12 hari libur resmi dalam waktu 1 tahun, dan pembayaran hari libur apabila dia sudah bekerja 3 bulan lamanya sebelum dari hari libur resmi. Apa saja? Saya tinggal bacakan doang ya. Semoga Anda bisa mengerti. Pembayaran sebagai pengganti pemberian hari libur resmi tidak diizinkan. Ya, hari libur resmi, pembayaran sebagai pengganti pemberian hari libur resmi tidak diizinkan. Jika hari libur resmi jatuhnya pada hari libur, jika hari libur resmi jatuhnya pada hari libur, pada hari istirahat, maka hari libur harus diberikan pada hari setelah hari libur, setelah hari istirahat itu. Hari libur alternatif harus diatur dalam jangka waktu 60 hari sebelum atau setelah hari libur resmi jika Pramuwisma asing perlu bekerja pada hari libur. Cuti tahunan, nah ini paling seneng bagi Anda para TKI. Saya juga bekerja di hotel berbintang 5 di Hong Kong ini. Saya suka sekali kalau menikmati hari cuti tahunan ya. Anda punya cuti tahunan? Saya juga punya cuti tahunan. Mari kita nikmati cuti tahunan ya. Bagi Anda mungkin untuk kembali ke Indonesia, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan calon suami ya, betapa bahagianya. Anda yang biasanya nelpon 2 jam serasa 5 menit menelpon pacar Anda pada hari cuti tahunan, Anda bisa berkunjung, bisa ketemu, bisa share, berbagi ya. Demikian juga bertemu dengan keluarga Anda, dengan orang tua Anda, dengan keponakan-keponakan Anda ya. Saya juga kalau berkunjung ke Indonesia, saya ketemu dengan keponakan-keponakan, dengan orang tua, dengan kerabat keluarga saya. Nah, cuti tahunan. Seorang Pramuwisma asing berhak untuk cuti tahunan yang dibayar setelah bekerja setiap masa waktu 12 bulan dengan majikan yang sama sebagai berikut. Masing-masing 7 hari untuk tahun kerja pertama dan kedua, dan dimulai dari tahun ketiga jumlahnya bertambah 1 hari untuk setiap tahun sampai mencapai maksimum 14 hari. Demikian para pemirsa, khususnya tenaga kerja Republik Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Saya sudah membacakan hak-hak dan perlindungan menurut peraturan kerja yang berlaku yang dikeluarkan oleh Labor Department Hong Kong. Jadi saya membacakannya ini tidak sembarangan. Ini ada tulisan Labor Department nih. Labor Department. Dan ini dari Koran Berita Indonesia, koran yang sangat bagus untuk dibaca bagi para BMI yang ada di Hong Kong ya. Nah, para pemirsa, saya sambil dengerin dangdutnya Rhoma Irama. Saya akan kecilkan dulu sebentar. Sebentar, minta maaf.
Oh, minta maaf nih. Oke. Nah, saya agak sedikit prihatin dengan berita TV One, karena yang disampaikan oleh pembaca berita itu mendapat kritikan. Memang tidak benar apa yang diberitakan di TV One. Ya, pembawa beritanya itu nggak tahu bagaimana bisa membacakan teks yang beritanya tidak aktual. Jadi ini ngobrol tentang Erwiana Suliastiningsih ya, yang disiksa oleh majikan. Di TV One ya, pembaca berita mengatakan bahwa majikannya dibebaskan dari hukuman setelah membayar uang sejumlah sekian ribu Hongkong dolar. Itu tidak benar. Sebenarnya itu kalau saya membaca dari beberapa ya South Morning China Post, itu beritanya itu sangat aktual sekali ya. Ini saya ngebaca nggak cuma satu, ini berhari-hari para pemirsa. Ini saya berhari-hari, saya ini lagi saya terus lihat perkembangan tentang Erwiana itu. Jadi sebenarnya bukan berarti majikan Erwiana itu dibebaskan setelah membayar. Wow, kalau majikan Erwiana dibebaskan begitu saja dengan jaminan uang sekian ribu atau miliar Hongkong dolar, itu tidak cukup. Bangsa Indonesia terutama TKI yang ada di Hongkong bisa marah besar dan berdemonstrasi melawan ketidakadilan tersebut. Sebab jelas tidak cukup dibayar dengan uang. Tentang kasus Erwiana Suliastiningsih ini, sekali lagi, tidak cukup dibayar dengan uang. Pemirsa, tidak cukup dibayar dengan uang untuk keadilan Erwiana Suliastiningsih ini. Anda bisa melihat di YouTube Erwiana Suliastiningsih, tenaga kerja Indonesia yang disiksa oleh majikan. Tinggal tulis itu, betapa majikan Erwiana Suliastiningsih itu kejam sekali, memperlakukan Mbak Erwiana, saudari kita sebangsa dan setanah air, itu diperlakukan seperti hewan. Saya memantau melalui internet dan YouTube itu, saya bangga dengan saudara-saudara kita. Ada lebih dari 300.000 kalau nggak salah baca ya, itu tenaga kerja Indonesia, mbak-mbak saudara-saudara kita itu berdemonstrasi. Agak sedikit prihatin juga sih sebenarnya, agak sedikit kurang sependapat, karena di situ ada beberapa demonstran yang mengatasnamakan agama tertentu. Karena ini bukan kasus agama, penyiksaan agama satu ke agama lain, dari pemeluk agama satu ke agama lain. Jadi menurut saya, kalau menurut Anda saya salah ya saya mohon maaf. Menurut saya kurang bijak menyebutkan saya seorang agama apa, agama saya ini, saya seorang ini gitu. Itu kurang bijak, sebab ini bukan masalah kasus agama. Ya kalau Anda tidak mau bekerja di Hongkong yang kebanyakan orangnya tidak beragama atau berlainnya dengan agama Anda, ya Anda jangan bekerja di Hongkong. Anda bekerja di negara lain belum tentu sebaik penegakan hukum di negara ini. Anda lihat beberapa yang dipancung di negara lain. Wow, apakah Anda mau demonstrasi? Apakah ada demonstrasi sana? Padahal wow, itu gimana? Anda lihat ada demonstrasi di sana, tapi di sini saya tidak mengatakan hanya seperti itu. Enggak. Saya mengatakan di sini belum sampai dipancung sudah diizinkan oleh pemerintah untuk demonstrasi. Ya, besar-besaran, besar sekali demonstrasinya. Ribuan. Dan itu didukung juga bukan hanya oleh orang agama tertentu, oleh orang agama yang berbeda agamanya dengan Erwiana. Itu ikut mendukung. Orang bule pun ikut mendukung demonstrasi. Jadi jangan sampai ini menimbulkan permusuhan ras, suku, sara, ya, menimbulkan kebencian. Nah, kalau mengatakan
saya dari agama apa gitu, itu bisa menimbulkan kebencian terhadap agama lain gitu. Menurut saya ya, minta maaf mbak-mbak yang berbeda agamanya dengan saya. Kalau menurut Anda benar apa yang Anda lakukan, ya monggo, ini menurut saya saja. Jadi ini kan bukan kasus masalah agama orang ini menyiksa agama, itu kan bukan. Jadi jangan sampai menimbulkan kebencian lah terhadap agama lain. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, kalau ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Tapi izinkan saya memang tidak sependapat lah kalau mengatakan saya ini gitu loh, agama saya ini, kami ini itu. Menurut saya itu kurang bijaksana. Jadi ini bukan sama sekali kasus penistaan agama tertentu, itu juga bukan. Jadi tidak sebaiknya mengatasnamakan agama apa gitu. Ya, saya harap Anda mengerti dan saya minta maaf kalau saya salah ngomong. Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda marah, sama sekali enggak. Hanya pendapat saya saja. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin memberikan proses pembelajaran ya, sambil mendengarkan Rhoma Irama yang berdendang dangdutnya ya. Nih, enak sekali dangdutnya. Ya, saya suka, asik. Nah, saya memberi nasihat. Saya memasuki usia 42 tahun, mungkin Anda lebih tua dari saya. Saya minta maaf, tidak bermaksud saya merasa lebih bijak, lebih pintar ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Tapi mari kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Nah, saya sering menyempatkan waktu untuk bertemu TKI, tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja Indonesia yang bergerak di Hongkong ini, saya ketemu mereka. Waktu di Malaysia juga saya ketemu dengan mereka. Waktu di Singapura saya juga ketemu dengan mereka. Dan di Hongkong ini saya sering menyempatkan waktu untuk ketemu dan ngobrol. Itu ada yang bekerja sampai 13 tahun, 20 tahun. Wow, itu terlalu lama. Para pemirsa, jangankan 13 tahun, jangankan 1 tahun, 1 minggu. Kalau Anda sudah punya suami, atau kalau Anda sudah punya istri, bagi Anda kaum pria, meninggalkan istri Anda atau meninggalkan suami Anda, meninggalkan pasangan Anda 3 hari aja, itu sudah ada bahayanya. Kenapa? Saya akan bacakan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Supaya apa sih? Kalau baik kalau dia tidak, supaya dia bisa fokus untuk melakukan ibadah dan syiar agamanya, ya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Apa sih yang dimaksud mempunyai istrinya sendiri? Maksudnya istrinya sendiri, 1 istri, ya. Jadi tidak melebihi 1 istri. Ini perspektif saya ya. Saya membacakannya ini dari buku yang sangat bagus sekali, buku yang sangat penting sekali untuk Anda dengar, ya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, yaitu 1 istri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi perempuan pun suaminya hanya 1. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Apa sih kewajiban suami terhadap istrinya? Ya, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sebagai suami, ya. Ada hal-hal lain yang sangat penting, yaitu 1, melindungi istri. Kedua, melindungi, memberikan nafkah bagi keluarga, memberikan perlindungan. Ya, tadi memberi perlindungan, memberikan kasih sayang kepada suami istri, memberikan damai sejahtera kepada istri, bekerja untuk istri, membahagiakan keluarga. Itu adalah salah satu tugas. Itu adalah beberapa tugas suami.
Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi apa sih tugas istri? Mendidik anak. Nah, bagaimana Anda, mbak-mbak atau ibu-ibu yang bekerja di luar negeri, akan bisa memenuhi kewajiban sebagai istri jika Anda terlalu lama bekerja di Hong Kong, yaitu memenuhi tugas sebagai ibu mendidik anak-anak di rumah. Anak-anak membutuhkan Anda. Jadi saya berharap Anda tidak bekerja begitu lama di Hong Kong. Saya berharap ada terobosan-terobosan baru. Bekerja di Hong Kong atau di negara manapun Anda berada, kumpulkan uang dan menabung dan persiapkan diri Anda untuk pulang ke Indonesia. Anda sudah punya talenta, Anda sudah punya keterampilan. Di Hong Kong ini, organisasi keagamaan maupun organisasi non-keagamaan maupun pemerintah menyediakan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk belajar, memiliki keterampilan. Ya, sangat banyak sekali di Hong Kong ini, dengan harga bayar sekolah yang tidak mahal dan mutu kualitasnya sangat baik, sangat baik. Pendidikan di Hong Kong itu mutu dan kualitasnya itu sangat baik. Anda pulang ke Indonesia dengan membawa ijazah dari Hong Kong, itu tidak hanya sekedar ijazah, tapi kerjanya juga kualitasnya baik. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Jadi pada waktu Anda berangkat dari Indonesia ke negara lain, Anda kan harus izin sama suaminya, karena istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Ya, kembali, tugas istri selain mendidik anak juga memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Jadi bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan biologis suaminya? Ditinggal berminggu-minggu masih agak mendingan ya, tapi kalau bertahun-tahun itu sangat membahayakan. Apa yang dimaksud dengan membahayakan akan saya bacakan terus. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi kenapa baik istri maupun suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri? Karena kedua-duanya telah dipersatukan menjadi satu tubuh, ya. Kalau suami istri bukan dua lagi, tapi mereka keduanya sudah menjadi satu. Janganlah kamu saling menjauhi. Ini para pemirsa, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Nah, bagi Anda yang sudah bersuami istri, Anda tahu ini. Kadang-kadang kalau kita bersama dengan pasangan kita tidak ada kesempatan untuk berdoa. Jadi ada baiknya untuk kita sementara waktu tidak bersama-sama dengan istri kita atau suami kita, supaya kita bisa berdoa, kita bisa membaca tuntunan buku suci yang kita miliki sesuai dengan agama kita masing-masing. Ya, agama Anda apa? Islam. Anda ada waktu untuk berdoa, membaca Al-Quran. Saya agama Kristen, ada kesempatan untuk membaca Injil dan berdoa, menjalankan ibadah. Betul? Ya, saya harap Anda setuju. Ya, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Apa yang dimaksud dengan tidak tahan bertarak, para pemirsa? Yang dimaksud dengan tidak tahan bertarak adalah tidak bisa menahan hawa nafsu hubungan layaknya suami istri. Saudara, para pemirsa sebangsa dan setanah air, tidak atau bukan rahasia umum, banyak baik kaum suami maupun kaum istri, tidak semua ya, ada banyak kalau di Hong Kong ini saudara-saudara kita yang taat beribadah, yang solehah ya, atau yang Kristen yang taat beribadah, menjalankan ibadah pada hari Minggu ke gereja, juga kehidupan sehari-harinya tekun berdoa. Jadi tidak semua, tapi pada kenyataannya tidak sedikit saudari-saudari kita TKI yang hamil di luar pernikahan. Ini sangat memprihatinkan. Anda mengira kata-kata saya, perkataan saya ini bohong? Anda boleh lihat sendiri. Anda pergi ke organisasi baik
keagamaan maupun non keagamaan yang ada di Hong Kong ini. Ada saudari kita tidak sedikit. Anda tahu maksudnya tidak sedikit yang sudah hamil di luar pernikahan, yang pergi ke diskotik dan mereka tidak tahan bertaraf. Demikian juga mungkin suami yang ada di Indonesia, para suami kalau ditinggal terlalu lama, mungkin mereka tidak tahan bertawak, akhirnya mereka tidak bisa setia sebagai seorang suami kepada istrinya, tidak bisa setia, akhirnya mereka terjatuh dalam perzinahan. Jadi poin dari topik pembicaraan ini, saya sangat mengharapkan agar Anda tidak terlalu lama-lama berada di Hong Kong. Ayo kumpulkan. Mungkin Anda harus pergi ke Hong Kong karena Anda mengalami desakan ekonomi. Saya bisa mengerti. Tapi tidak baik kalau Anda terlalu lama mengejar duit. Ayo Anda kumpulkan duit, itu boleh. Tapi untuk masa depan Anda. Dan ingat, di Hong Kong ada banyak sekali Anda bisa ambil kursus, ambil pendidikan untuk mempersiapkan kepulangan Anda. Pendidikan wirausaha ada. Saya pernah baca di koran KJRI juga menyediakan pembicara-pembicara yang untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anda untuk menjadi pengusaha. Saya pernah baca di koran, ya. Nah, itu saya berharap ini bisa membawa pesan moral kepada para TKI. Anda mungkin, ya, bukan, saya nggak nuduh, mungkin ada di antara Anda yang nonton video ini yang tidak setia kepada suami dan keluarga. Ayo bertobat. Selagi hari masih ada, kesempatan masih ada, bertobat, tobat nasuha. Kita tahu bahwa saya yakin Anda pergi ke Hong Kong dengan tujuan untuk mengcover, menutup kemiskinan dan keluar dari kemiskinan. Saya terus sangat bangga dengan tulisan-tulisan TKI dan BMI di Berita Indonesia ini. Saya akan bacakan di halaman depan kalau nggak salah. Ya, ini salah satunya, saya senang sekali. Ini tentang yang mana ya, sebentar. Dear Tabloid BI, Berita Indonesia, himbauan untuk rekan TKI. Jadi ini dari TKI untuk TKI yang lain. Wahai para TKI yang senasib dan sepenanggungan, khususnya BMI, buruh migran Indonesia, maksudnya TKI, yang bekerja di Hong Kong. Kesempatan yang baik ini saya ingin menghimbau, mari kita laksanakan kewajiban kita sebagai pekerja di negeri orang. Betul, Anda bekerja di sini itu sebenarnya kan untuk cari uang. Jadi jangan sampai Anda salah pergaulan. Banyak sekali di diskotik, aku melihat sendiri, ada banyak TKI mereka jogetan. Saya prihatin. Dan saya melihat, saya nggak tahu sih ya, jalan, kalau mereka sudah suami istri, ya saya nggak boleh nuduh mereka belum suami istri. Tapi ada banyak di taman-taman, di satu tempat-tempat tertentu, TKI yang berduaan. Kalau itu Anda, ayo bertobat dan jangan main-main dengan api cinta di luar pernikahan. Itu berdosa. Saya berbicara ini, apapun agama Anda, saya yakin melarang untuk melakukan percintaan api percintaan di luar pernikahan. Tetapi, saya teruskan. Tetapi ada yang perlu diingat, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Ini bagus sekali. Dan tetap selalu waspada, karena bagaimanapun posisi kita sebagai TKI memang rentan dengan kekerasan. Ini saya sedikit memberi tambahan. Rentan dengan kekerasan itu memang benar. Tapi banyak sekali di Hong Kong ini TKI yang mendapatkan majikan yang sangat baik, sangat baik. Istri saya sendiri orang Hong Kong, dan kami juga punya orang yang bekerja di rumah. Kami memperlakukan tidak sebagai pembantu.
Sekali lagi, tidak sebagai pembantu. Kami memperlakukan seperti saudari kita, seperti adik kami sendiri. Makan bareng, dan kalau sakit juga tidak suruh bekerja, boleh tidur. Ya, jadi tidak, dan banyak sekali yang seperti istri saya orang Cina, ya. Jadi jangan sampai ini salah mengerti juga. Tidak semua majikan itu melakukan kekerasan. Banyak sekali, terutama di Hongkong ini, majikan yang begitu baik sekali memberikan kesempatan kepada TKI ya untuk bersekolah, untuk bekerja sambil bersekolah. Sedikit saja kita melakukan kesalahan, sang majikan seenaknya memaki bahkan memukul. Enggak semua majikan yang ini. Karena itu saya sekali lagi menghimbau agar kita menghindari perbuatan salah, karena salah sedikit saja bisa berakibat fatal. Ya, ini tidak sepenuhnya untuk semua majikan. Mungkin ada beberapa seperti yang terjadi dengan kasus Erwiana Sulaistiningsih, tapi tidak semua majikan. Banyak sekali majikan yang sangat baik. Demikian himbauan ini, tetap jaga diri sebaik mungkin dan hindari berbuat salah sebisa mungkin. Ingat, kita punya satu, ini yang bagus ini nih. Ini bagus sekali ini. Ingat, kita punya satu tujuan, memperbaiki perekonomian keluarga. Saya sangat senang sekali dengan tulisan ini. Memperbaiki perekonomian keluarga, itulah yang mendasari kita hingga kita rela meninggalkan tanah air. Para TKI, ini tulisan yang sangat bagus sekali. Anda rela meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga Anda dengan tujuan memperbaiki ekonomi keluarga dan memperbaiki ekonomi diri Anda sendiri. Saya berharap apa yang saya baca ini bisa menyadarkan Anda, pada Anda yang sedang salah pergaulan ke diskotik-diskotik dan juga pergaulan-pergaulan buruk lainnya yang melakukan tabiat-tabiat buruk, ya, terutama sampai mempunyai anak di luar pernikahan. Itu merepotkan, menjadi tanggungan banyak organisasi di Hongkong ini, ya, juga menjadi tanggungan bagi pemerintah. Nama ini karena disebutkan di sini ya, Nur Fatiah Hongkong, ya, dari TKI Hongkong. Terima kasih untuk Mbak Nur Fatiah, mungkin nggak nonton YouTube ini, tapi saya bangga dengan tulisan ini dan saya hargai dan saya dukung sepenuhnya apa yang dituliskan ini, sangat bagus. Demikian para pemirsa sebangsa dan setanah air, harapan saya Anda tidak berlama-lama, tidak bertahun-tahun sampai lebih dari 10 tahun. Ya, cukuplah 5 tahun mengumpulkan uang, ya, terus kembali. Kalau Anda sudah punya suami, kembali. Kasihan suami ditinggal terlalu lama, kan tidak tahan bertarak, itu juga membahayakan bagi diri Anda dan bagi suami. Terlebih anak-anak, ya, terlebih anak-anak. Sekali lagi, terlebih anak-anak, jangan ditinggal terlalu lama. Bagi Anda yang sudah punya pacar juga jangan sampai pacarnya diambil orang. Kan Anda sudah cinta sekali, tapi ternyata pacar Anda diambil lari oleh orang lain, ya, kan sayang, ya. Ya, mungkin sih itu bukan jodoh Anda. Dan saya yakin kalau Anda orang yang tulus, yang taat beribadah, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dari sekian banyaknya yang baik, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, para pemirsa, apapun yang Anda tabur, itu akan Anda tuai. Mari saya sambil dengerin dangdutnya Rhoma Irama. Ini dangdutnya Rhoma Irama, dengerin aja. Ya. Saya agak lucu ya cara membawa acara ini sambil dangdutan. Ya, apapun yang Anda tabur itu akan Anda tuai. Mari kita mulai menaburkan hal-hal yang baik. Saya tahu dan saya yakin bahwa apa yang saya tabur melalui proses pembelajaran di video ini tidak sia-sia. Terima kasih Anda sudah menyempatkan waktu untuk nonton video ini. Jika Anda merasa mendapatkan sesuatu yang sangat berguna, saya minta tolong kepada Anda agar Anda men-forward melalui WhatsApp, kirimkan ke teman-teman, ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Anda yang tanpa saya ketahui sudah mendukung saya melalui doa-doa Anda, apapun agama Anda. Terima kasih Anda sudah mendukung melalui doa-doa Anda, sehingga saya dalam keadaan
yang baik, tidak berkekurangan suatu hal apapun, dan sempurna adanya. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang tidak terhingga. Harapan saya Anda sukses, dan harapan saya Anda para TKI bisa kembali berkumpul dengan keluarga tercinta di Indonesia. Dan bagi Anda yang belum punya jodoh, Anda bisa bertemu jodoh sehingga bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Jangan lupa tingkatkan ibadah sesuai dengan agama Anda. Saya orang Kristen, saya membaca Injil tiap hari, dan saya juga membaca Al-Quran. Ya, karena tidak ada larangan membaca Al-Quran bagi orang Kristen, sehingga saya bisa mengerti dan saya bisa tahu. Nah, bagi Anda orang Islam, mungkin juga tidak ada larangan membaca Injil. Ya, bacalah Injil sehingga Anda tahu tentang kehidupan orang Kristen, tuntunan-tuntunan orang Kristen. Saya kira kalau tidak diharamkan itu tidak apa-apa. Saya sendiri orang Kristen, saya membaca Al-Quran, walaupun tidak tiap hari. Kalau Injil memang saya tiap hari, hampir tiap hari ya, sorry. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton YouTube video dalam acara Oplosan. Sekali lagi, tingkatkan keimanan Anda sesuai dengan agama Anda masing-masing. Mari, saya tahu apa yang saya tabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Anda harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular adalah hewan paling cerdik di antara segala binatang yang diciptakan Tuhan, dan merpati adalah binatang yang paling tulus di antara segala binatang ciptaan Tuhan. Mari kita memiliki cerdik dan tulus, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dari Kota Internasional Hong Kong, saya ingin berterima kasih kepada Anda yang men-forward YouTube ini kepada teman-teman melalui WhatsApp, melalui Facebook. Dan terima kasih Anda yang sudah mau menambahkan pertemanan di Facebook saya bernama Sukses Berhasil Mantap, SUCCESS spasi berhasil spasi mantap. Anda tambahkan dan saya akan confirm. Dari Kota Internasional Hong Kong, saya ingin mengucapkan salam, yaitu salam sukses berhasil mantap. Kita berjumpa kembali dalam acara yang sama, topik yang berbeda. Sahabat TKI, bye-bye. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar Rhoma Irama seorang legendaris dangdut, bukan legendaris ya, juga masih saya bilang seorang raja dangdut yang sangat talented. Saya senang dengarin bagaimana